Assalamualaikum semuanya. Halo adik-adik, ketemu lagi dengan saya. Nah, kali ini materi yang akan kita bahas tema 1, subtema 2, pembelajaran 5 tentang hewan sahabatku. Dengan pemetaan kompetensi dasar IPS 3.1 dan mata pelajaran SPDP 3.4. Dengan tujuan pembelajaran 1. Setelah membaca teks tentang ASEAN dan kondisi geografisnya, siswa mampu menyebutkan kehidupan ekonomi dari dua negara terkait kondisi geografisnya dengan benar. 2. Setelah berdiskusi, siswa mampu menulis laporan tentang perbedaan kehidupan ekonomi dari dua negara terkait kondisi geografisnya dengan benar melalui diagram Venn. 3. Setelah melakukan uji coba dengan bahan patung, siswa mampu menemukan cara membuat patung dengan tepat. 4. Dengan menggunakan bahan tanah liat atau lilin malam atau adonan play-doh, siswa mampu membuat patung dengan lebih terampil. Tahukah kamu, kondisi geografis yang sama membuat negara ASEAN memiliki persamaan dalam kegiatan ekonomi terkait hasil buminya? Ayo kita pelajari lebih lanjut. Di pembelajaran sebelumnya, kamu sudah belajar tentang negara-negara ASEAN terkait kegiatan ekonominya. Kamu juga sudah memilih dua negara ASEAN dan membandingkannya dalam hal kegiatan ekonomi. Saya akan menjelaskan lebih detail lagi. Kegiatan ekonomi negara-negara ASEAN. Indonesia mengekspor hasil bumi seperti timah, tembaga, besi, minyak, gas, dan nikel. Selain itu, Indonesia menghasilkan pupuk, tapioka, karet, kopi, kelapa sawit, dan tembakau. Ikan tuna, udang, dan teh juga diekspor ke negara lain. Selanjutnya, negara Brunei Darussalam. Brunei Darussalam terkenal sebagai pengekspor minyak mentah, gas alam, dan produk minyak. Kemudian untuk negara Malaysia, penduduk Malaysia bermata pencaharian dalam bidang pertanian, pertambangan, dan perindustrian. Pertambangannya menghasilkan biji timah terbesar di dunia. Selanjutnya untuk negara Filipina. Mata pencaharian penduduk Filipina adalah pertanian, pertambangan, dan industri. Komoditas ekspor Filipina terdiri atas gula, kopra, kayu, nanas, dan biji tembaga. Selanjutnya untuk negara Kamboja. Sebagian besar penghidupan penduduk Kamboja di sektor pertanian. Selanjutnya untuk negara Myanmar. Komoditas perdagangan Myanmar meliputi kayu, terutama kayu jati, beras, pupuk, dan berbagai barang kerajinan. Selanjutnya negara Vietnam. Perekonomian sebagian besar penduduk Vietnam adalah pertanian. Padi merupakan hasil utama pertanian di Vietnam.
Industri di Vietnam meliputi tekstil, semen, pupuk, kaca, dan ban. Pertambangan di Vietnam menghasilkan emas, biji besi, timah, gamping, fosfat, tungsten atau wolfram, dan seng. Hasil hutannya adalah bambu, kina, kayu, dan kayu manis. Terdapat 2 sungai penting, yaitu Sungai Mekong dan Sungai Songka. Selanjutnya untuk negara Laos. Rakyat Laos hidup di sektor pertanian yang menghasilkan beras, jagung, tembakau, jeruk, dan kopi. Selanjutnya negara Singapura. Singapura mengekspor mesin dan alat transportasi, alat elektronik, dan barang-barang konsumsi. Bahan kimia dan produk olahan minyak dihasilkan juga di Singapura. Singapura termasuk negara Asia Tenggara yang berpendapatan paling tinggi. Selanjutnya untuk negara Thailand. Mata pencaharian penduduk Thailand adalah pertanian, kehutanan, pertambangan, dan industri. Penghasil beras terbesar di Asia dan 3 sedunia, dijuluki Gajah Putih, negara 1000 pagoda, lumbung padi, ASEAN. Di pembelajaran 1, kamu sudah memilih 2 negara ASEAN dan membandingkannya dalam hal kegiatan ekonomi. Setelah kamu membaca informasi tadi, kira-kira kalian bisa membedakan negara-negara ASEAN tersebut. Kamu bisa menambah informasimu melalui buku di perpustakaan, bertanya kepada guru, atau sumber informasi lainnya. Saya akan memberikan contoh perbandingan antara negara Indonesia dengan negara Thailand. Kita lanjutkan materi yang selanjutnya. Ayo berkreasi. Foto di samping adalah patung di Indramayu. Buah mangga merupakan identitas kota tersebut. Begitu pula dengan patung rusa. Banyak seniman menggunakan benda atau makhluk hidup di sekitar sebagai inspirasi mereka. Patung apa yang kamu buat? Pada pembelajaran 2 kamu sudah menentukan model patungmu. Lanjutkan kreasimu sampai selesai dan perbaiki lebih baik lagi. Saat mengerjakan patungmu, kamu harus sabar dan bekerja dengan tekun. Nah, perlu diingat bahwa hewan adalah sahabat kita. Hewan sudah memberikan yang dibutuhkan manusia dalam kehidupannya. Adik-adik, materi kali ini saya kira cukup. Untuk mendapatkan ilmu yang lebih, kalian bisa membaca dari berbagai sumber lainnya. Nah, kali ini tugas kalian adalah kerjasama dengan orang tua. Lauk apa yang sering kamu makan di rumah? Bersama orang tuamu, buatlah menu makan keluargamu dengan memasukkan lauk di dalamnya. Kamu bisa membuatnya untuk 1 minggu. Jadi tulis dalam buku tulismu selama 1 minggu. Buatlah menu makan keluargamu. Saya kira cukup dan kita bisa mempelajari materi berikutnya di video selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.